Ya, perkenalkan nama saya Abraham Evan Rinaldo. Pada hari ini saya akan membahas mengenai proposal skripsi saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Rasyawati. Ya, di sini akan saya bacakan judul proposal skripsi saya, yaitu pengaruh pengakuan biaya aset sewa, aset pembiayaan, dan hutang pembiayaan pada penerapan sebelum dan sesudah PSAK 116 terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Yang dimana sebelum PSAK 116 itu diimplementasikan PSAK 30 mengenai aset sewa operasi. PSAK 116 ini bisa dikenal sebelumnya itu sebagai PSAK 73 tentang list aset, yang dimana Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia itu merevisi penomoran terhadap PSAK itu sendiri, yang dimana penomoran pada PSAK itu diadopsi atau mengikuti IFRS, di mana pada IFRS 16 itu membahas mengenai list aset. Lalu PSAK kita yang sebelumnya bernomor 73, PSAK 73 tentang membahas list aset, diubah menjadi PSAK 116 yang sudah penomorannya mengikuti IFRS dengan 3 digit angka ya. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi kepada slide berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan atau bab 1 pada proposal skripsi saya, di mana pada pendahuluan ini memiliki beberapa subbab. Yang dimana subbab-subbab pada pendahuluan ini adalah latar belakang, yang melatar belakangi mengapa saya mengambil penelitian ini, yaitu implementasi PSAK 116 tentang sewa yang mereformasi pengakuan dan pencatatan sewa pada laporan keuangan. Lalu ada identifikasi masalah, yang dimana belum adanya pemahaman dan penerapan yang merata di kalangan perusahaan terhadap dampak pengakuan leasing berdasarkan PSAK 116. Yang ketiga ada batasan masalah, di mana pada penelitian yang saya buat sekarang atau proposal skripsi saya, penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh pengakuan biaya sewa, aset pembiayaan, dan utang pembiayaan terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 atau pada penerapan PSAK 30 dan penerapan PSAK 116. Hanya dibatasi itu saja. Jadi tidak bias ke perpajakan, ke akun-akun terkait laporan keuangan yang lain, analisis rasio yang aktivitas, operasi, dan segala macam, tidak. Hanya membahas terkait biaya sewa, aset pembiayaan, dan utang pembiayaan, yang dimana penerapannya atau penyajian pada laporan keuangannya itu sebelum dan sesudah PSAK 116 atau pada penerapan PSAK 30 dan penerapan PSAK 116 apakah berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan, baik secara penyajian dan laporan keuangan tentunya. Lalu di sini ada perumusan masalah, yang dimana secara singkatnya itu ada bagaimana pengakuan biaya sewa, aset, dan liabilitas sewa pada penerapan PSAK 116 dan PSAK 30, lalu ada penyajian laporan keuangan sebelum dan sesudah PSAK 116, dan ada pengaruh dari pengakuan PSAK 116 terhadap penyajian laporan keuangan. Lalu di sini ada tujuan penelitian, yang dimana secara singkatnya ini menilai, menganalisis, mengevaluasi, dan membandingkan penerapan PSAK 116 sebelum dan sesudah implementasinya. Lalu di sini ada manfaat penelitian, yang dimana memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu literatur akuntansi terkait PSAK 116. Sebelum kita bahas, saya akan mulai dari latar belakang dulu ya, untuk lebih dalam kita membahasnya. Dimana latar belakang ini, penelitian ini saya melihat pesatnya perkembangan bisnis di Indonesia yang mendorong perusahaan itu sudah mulai marak menggunakan list aset atau leasing ya, praktek leasing, yang dimana implementasi PSAK 116 ini akan membawa perubahan terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan, yang dimana pengakuan aset tak guna, liabilitas sewa pada laporan keuangan itu sangat mempengaruhi struktur informasi keuangan dan informasi kinerja perusahaan, sehingga penting dilakukan penelitian empiris untuk menilai dampak penerapan PSAK 116 terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.
Lalu di sini ada perumusan masalah, di mana perumusan masalah pada proposal skripsi saya itu mempertanyakan bagaimana pengakuan biaya sewa, aset pembiayaan, dan utang pembiayaan dilakukan oleh perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116. Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116. Lalu ketiga, sejauh mana pengakuan biaya sewa, aset pembiayaan, dan utang pembiayaan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan setelah penerapan PSAK 116. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian proposal skripsi ini adalah menilai perubahan penyajian laporan keuangan perusahaan akibat penerapan PSAK 116 terkait dengan pengakuan biaya sewa. Lalu ada menganalisis pengaruh pengakuan aset pembiayaan terhadap perubahan struktur laporan posisi keuangan perusahaan setelah penerapan PSAK 116 dan sebelum juga, itu PSAK 30. Lalu mengevaluasi dampak pengakuan hutang pembiayaan atau liabilitas sewa jangka pendek dan jangka panjang terhadap rasio keuangan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Membandingkan kondisi laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 guna mengidentifikasi perbedaan signifikan yang ditimbulkan atas implementasi PSAK 116, yang dimana dari tujuan penelitian ini akan saya jabarkan lebih lanjut di slide berikutnya. Di sini juga ada manfaat dari penelitian yang saya buat, yaitu memberikan kontribusi teoritis sebagai referensi akademik dalam pengembangan akuntansi keuangan terkait PSAK 116 atau terkait PSAK yang membahas tentang list aset serta manfaat praktis bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam memahami dan mengevaluasi dampak akuntansi sewa terhadap laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dan informatif. Ya, kita masuk kepada bab 2 dari proposal skripsi saya yang akan saya bahas tentang terkait kerangka teori dan pengembangan hipotesis, di mana di sini ada landasan teori, yang dimana teori yang akan saya bawa pada bab 2 ini. Landasan teori ada laporan keuangan, ada jenis laporan keuangan, ada terkait sewa, ada terkait PSAK 73 atau PSAK 116 yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu ada hutang jangka panjang dan jangka pendek, aset pembiayaan PSAK 30, perbedaan penerapan PSAK 116 dan PSAK 30, nilai kini rasio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan return on asset. Di mana pada landasan teori ini, laporan keuangan saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan, dan kedua, mengenai jenis-jenis laporan keuangan yang dimana terdapat ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan sewa dan akan menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan PSAK 73 atau PSAK 116 yang dimana menjelaskan tentang implementasi terkait pencatatan atau penyajian list aset di dalam laporan keuangan. Lalu berikutnya saya menjelaskan juga tentang teori tentang hutang jangka panjang dan jangka pendek, yang dimana pada list aset prakteknya itu akan mengakui utang pembiayaan, yang dimana utang pembiayaan ini pun juga harus dipecah di laporan keuangan, diklasifikasikan menjadi hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek pembiayaan. Lalu ada aset pembiayaan, yang dimana untuk implementasi PSAK 116 itu aset pembiayaan harus diklasifikasikan, tidak disatukan menjadi sebuah aset tetap, satu kesatuan aset tetap, tapi aset pembiayaan. Berbeda seperti PSAK 30 yang masih mengklasifikasikan aset pembiayaan untuk masuk ke dalam akun aset tetap. Namun di PSAK 116 aset pembiayaan tersebut harus diklasifikasikan ulang menjadi aset pembiayaan. Lalu di sini juga ada PSAK 30 yang mana standar akuntansi yang nantinya digantikan menjadi standar akuntansi 116. Lalu ada perbedaan penerapan PSAK 116 dan PSAK 30. Ada nilai kini atau present value yang nanti akan saya gunakan sebagai metode analisis saya,
yang dimana untuk PSAK 116 sendiri akan harus menghitung nilai kini sewa listnya untuk diamortisasikan setiap bulannya dan dihitung kewajiban pembiayaannya. Lalu di sini ada rasio debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan return on asset yang akan saya gunakan untuk melakukan cross check atau pengujian atau pembuktian di mana implementasi PSAK 116 ini berefek pada laporan keuangan, berefek secara signifikan terhadap laporan keuangan, yang dimana implementasi dari PSAK 116 ini mempengaruhi akun biaya sewa, aset pembiayaan, hutang pembiayaan, dan beban bunga, biaya bunga yang ada pada perjanjian lease aset, yang dimana biaya bunga dan biaya sewa ini akan mempengaruhi laporan keuangan laba rugi dan hutang jangka panjang, jangka pendek pembiayaan, serta aset pembiayaan akan mempengaruhi laporan posisi keuangan, yang dimana satu ada di posisi hutang dan satu ada di posisi aset. Oleh karena itu, alasan saya untuk mengambil rasio debt to equity ratio dan debt to asset ratio serta return on asset akan berkaitan satu sama lain dalam melakukan uji apakah implementasi PSAK 116 ini berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan dan hasil dari laporan keuangan itu sendiri. Lalu di sini ada penelitian, ada grand theory yang akan saya gunakan di sini, yaitu konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik dapat diminimalkan melalui transparansi dan akuntabilitas yang salah satunya disediakan oleh laporan keuangan. Dalam konteks ini, perubahan standar akuntansi seperti PSAK 116 yang mengatur tentang akuntansi sewa berperan besar dalam perjelas posisi keuangan perusahaan, khususnya terkait pengakuan aset pembiayaan atau right of use asset, pengakuan liabilitas sewa atau hutang pembiayaan atau lease liability, lalu pengaruhnya terhadap laporan laba rugi atau biaya sewa yang mempengaruhi laporan laba rugi, baik biaya sewa ataupun biaya bunga pada lease aset atau lease interest. Nah, di sini ada penelitian terdahulu saya yang sudah saya rampungkan. Mungkin masih bisa saya tambahkan. Di sini untuk variabel bebas yang relevannya adalah PSAK 73, PSAK dan PSAK 30. Yang dimana hampir semua pengukurannya ini bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Dan untuk hasilnya untuk hasil itu berpengaruh negatif dan berpengaruh positif. Namun dari 11 penelitian terdahulu yang saya kumpulkan, lebih banyak pengaruh positif terhadap laporan keuangan dibanding pengaruh negatifnya. Ya, berikut merupakan penelitian terdahulu saya. Oke, kita masuk ke dalam kerangka pemikiran, di mana di sini pengakuan terhadap aset pembiayaan, biaya sewa, serta hutang pembiayaan jangka panjang dan atau jangka pendek dapat mempengaruhi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Namun dalam hal ini, standar penerapan PSAK 116 dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan perusahaan dalam menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan keuangan perubahan modal, dan penyajian laporan keuangan terhadap arus kas berdasarkan aktivitas investasi dan operasional. Di sini ada gambarnya, ada independent variable dan dependent variable, yang dimana independent variable itu atau variable X yang saya ambil adalah biaya sewa, hutang pembiayaan, dan aset pembiayaan. Lalu untuk dependent variable sendiri adalah laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan ini dipengaruhi oleh biaya sewa, hutang pembiayaan, dan aset pembiayaan, yang dimana PSAK 116 menjadi moderating variable terhadap independent variable atau variable X dan variable Y, dimana PSAK 116 ini akan mempengaruhi si laporan keuangan.
akan berubah secara signifikan. Berikut merupakan kerangka pemikiran proposal skripsi saya. Lalu kita masuk ke dalam hipotesis, di mana di sini saya ada 3 hipotesis. Yaitu hipotesis pertama adalah aset sewa pembiayaan berpengaruh terhadap penyajian laporan posisi keuangan perusahaan pada saat penerapan PSAK 30 dan sesudah penerapan PSAK 116. Lalu di sini ada hipotesis kedua, di mana hutang sewa pembiayaan berpengaruh terhadap penyajian laporan posisi keuangan perusahaan pada saat penerapan PSAK 30 dan sesudah penerapan PSAK 116. Lalu di sini ada hipotesis ketiga, di mana biaya sewa berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan laba rugi perusahaan pada saat penerapan PSAK 30 dan sesudah penerapan PSAK 116. Jadi sebenarnya yang berpengaruh secara langsung terhadap laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan dan laba rugi. Untuk cash flow dan laporan perubahan modal itu berdampak secara tidak langsung, dikarenakan untuk perubahan modal mungkin akan berdampak pada return earning atau laba ditahan, dikarenakan adanya perubahan pada laporan laba rugi yang akan menjadi return earningnya. Lalu ada cash flow yang akan berpengaruh secara tidak langsung. Cuman pada penelitian ini yang akan berpengaruh secara langsung yang akan saya analisis adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Berikut adalah metode penelitian yang akan saya gunakan pada proposal skripsi saya, atau kita sudah mulai memasuki bab 3, di mana di bab 3 ini metodologi penelitian adalah metode penelitian, ada variabel penelitian, variabel bebas, variabel terikat, variabel moderate yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana variabel bebas yang saya ambil adalah biaya sewa, aset pembiayaan, dan hutang pembiayaan, dan variabel terikat adalah laporan keuangan atau variabel Y. Lalu ada variabel moderate yang dimana saya ambil adalah PSAK 116 sebelum dan sesudah PSAK 116 atau PSAK 30. Lalu ada jenis dan pendekatan penelitian, ada sumber dan jenis data yang saya ambil, ada teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan, dan ada teknik analisis data. Di mana teknik analisis data ini yang akan saya gunakan adalah perhitungan present value atau perhitungan nilai kini, ada analisis laporan keuangan, dan ada analisis komparatif. Di mana analisis laporan keuangan ini yang akan saya gunakan adalah analisis rasio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan return on asset. Untuk analisis komparatif sendiri, saya akan membandingkan antara dua laporan keuangan, yang dimana yang satu laporan keuangan menggunakan implementasi PSAK 30 dan yang satu lagi menggunakan PSAK 116. Pasti hasilnya atau penyajian laporan keuangannya sudah pasti berbeda. Lalu ada uji validitas data dan keandalan data, yang dimana data yang saya ambil merupakan laporan keuangan yang resmi dari perusahaan langsung serta sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Oke, kita masuk kepada metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang sebelumnya juga sempat dijelaskan terkait penelitian-penelitian sebelumnya, di mana penelitian terhadap PSAK 116 ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisis present value yang akan saya gunakan nantinya, dan rasio keuangan untuk menilai pengaruh perubahan kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 116 terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapannya. Jadi untuk analisis secara deskriptifnya nanti akan saya jelaskan terkait pengaruh dari implementasi PSAK 116, dan untuk kuantitatifnya akan saya gunakan pendekatan analisis dari present value dan rasio keuangan. Lalu di sini ada variabel yang tadi saya jelaskan. Di sini ada variabel bebas, yaitu adalah X1, X2, X3 atau biaya sewa, liabilitas sewa, dan aset tak guna atau aset pembiayaan. Di mana pengakuan biaya sewa, liabilitas sewa, dan aset tak guna menggunakan teori agensi karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Lalu di sini ada variabel terikat atau laporan keuangannya, atau bisa kita bilang variabel Y, itu mengacu terhadap PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, dengan berlandaskan disclosure teori atau teori pengungkapan, yang dimana perusahaan memilih untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkannya informasi dalam laporan keuangan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan, semakin kecil asimetri informasinya.
Lalu di sini ada jenis dan pendekatan penelitian yang dimana penelitian saya bersifat kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan empiris pengaruh penerapan PSAK 116 sebelum dan sesudahnya terhadap penyajian laporan keuangan melalui analisis data numerik, rasio keuangan, serta perhitungan nilai kini dari kewajiban sewa. Jadi, metode nanti yang akan saya gunakan atau pendekatan penelitian yang akan saya gunakan nanti menggunakan perhitungan nilai kini terhadap kewajiban sewanya serta pengakuan aset sewanya yang nanti akan lebih diperinci di bab 4 rencananya. Akan ada deduction of lease asset dan deduction of liabilities, lease liability dan lain sebagainya. Lalu ada analisa rasio juga yang akan saya gunakan untuk memvalidasi apakah berpengaruh secara signifikan implementasi PSAK 116 ini dari perbandingannya dengan PSAK 30. Oke, di sini ada teknis analisis data, lebih rinci lagi akan saya jelaskan, yaitu ada perhitungan present value yang mana untuk mencerminkan nilai ekonomi saat ini dari kewajiban sewa di masa depan, sehingga perusahaan dapat mengakui secara wajar jumlah liabilitas sewa dan aset hak guna yang sesuai pada saat awal kontrak. Jadi nanti akan dihitung untuk liabilitas sewanya, aset sisa aset hak gunanya atau nanti amortisasi dari aset hak gunanya dan suku bunganya, yang dimana nanti perhitungan present value ini akan mengacu kepada suku bunga lease asetnya, baik nanti secara suku bunga kontraknya ataupun menggunakan incremental borrowing rate atau suku bunga incremental. Itu nanti tergantung data dari perusahaannya, apakah menggunakan incremental borrowing rate ataupun menggunakan suku bunga dari perjanjian list aset itu sendiri. Lalu ada analisa rasio keuangan, di mana analisa rasio keuangan itu saya akan menggunakan 3 rasio saja, ada debt to asset ratio, ada debt to equity ratio, dan ada return on asset. Yang mana untuk mengevaluasi dampak penerapan PSAK 116 terhadap struktur dan kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada analisis komparatif, nanti yang akan saya gunakan untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas transaksi sewa sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116. Lalu di sini terakhir ada uji validitas dan keandalan data, di mana penelitian ini akan menggunakan data sekunder untuk menjamin validitas melalui cross-check data laporan keuangan dan audit independen, serta memastikan reliabilitas dengan memilih perusahaan terbuka yang diawasi ketat dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik, sehingga data yang digunakan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk data nanti yang akan saya gunakan, yaitu pertama ada laporan keuangan, ada catatan atas laporan keuangan, dan ada data list asetnya. Ya, sekian dari pemaparan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.